Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Ajeng Nuradita dengan NIM D 1041211067. Kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang alur yang terdapat dalam ATM. Yang pertama, akan dimulai dengan produk description atau deskripsi produk. Di sini sampel yang kami gunakan adalah ATM BNI. Layanan BNI ATM, anjungan tunai mandiri melayani dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke cabang. Adapun transaksi yang dapat dilakukan adalah penarikan tunai, setoran tunai, cek saldo, transfer, registrasi e-channel, dan berbagai jenis pembelian serta pembayaran tagihan. Lalu, di sini ada kebutuhan fungsional yang harus terdapat dalam sistem ATM. Yang pertama, sistem bisa mengirim sinyal ke server. Sistem dapat menampilkan pilihan transaksi, sistem dapat menerima inputan dari user, sistem dapat menampilkan output dari transaksi yang dilakukan, seperti contoh saat user melakukan pengecekan saldo, maka output akan berupa menampilkan jumlah saldo. Lalu, selanjutnya sistem dapat melakukan pengecekan saldo, sistem dapat melakukan penarikan tunai. Selanjutnya, sistem dapat melakukan pembayaran seperti membayar listrik atau pulsa dan tiket pesawat. Lalu, sistem dapat melakukan transfer. Lalu, sistem harus bisa memverifikasi inputan dari user, yaitu inputan berupa PIN ataupun kartu ATM. Lalu, sistem harus bisa menampilkan pesan jika kasus-kasus tertentu terjadi. Misalnya, saat saldo kosong, maka tindak lanjutnya penarikan uang tidak bisa dilakukan. Lalu sistem harus bisa mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah yang user inputkan. Lalu sistem harus bisa melakukan pengecekan kondisi mesin. Berikutnya adalah analisis UML. Yang pertama ada use case diagram. Di sini ada nasabah di mana sebagai primary actor. Di sini nasabah akan melakukan login. Kita bisa melihat ada hubungan include dari login ke masukkan kartu dan masukkan PIN. Hubungan include ini berarti step dari masukkan kartu dan masukkan PIN akan tereksekusi setiap kali nasabah login. Jadi setiap nasabah login, maka dia wajib memasukkan kartu dan juga memasukkan PIN. Lalu di sini ada hubungan extend pada tampilkan notifikasi kesalahan. Nah, hubungan extend ini terjadi jika suatu syarat atau kondisi terpenuhi. Dalam kasus ini, syarat yang terpenuhi adalah kondisi PIN, masukkan PIN yang salah. Maka sistem akan menampilkan notifikasi kesalahan. Setelah nasabah melakukan login, nasabah bisa melakukan beberapa fitur pembayaran. Di sini melakukan transfer. Nah, ada beberapa pilihan yang dapat nasabah lakukan, yaitu membayar listrik, membayar pulsa, membayar tiket pesawat. Lalu, pembayaran ini juga memiliki dua pilihan, yaitu apakah membayar dari tabungan atau membayar secara tunai. Nah, kita bisa lihat di sini ada hubungan include untuk masukkan nomor rekening tujuan dan masukkan nominal transfer. Artinya, dua tahapan ini harus dilakukan setiap kali kita melakukan transfer. Nah, setelah melakukan transfer ini berhasil, maka ada hubungan input untuk membuat laporan. Saat transfer ini berhasil dilakukan, maka sistem akan memberikan laporan ke bank berupa pengurangan saldo. Setelah itu ada hubungan extend dengan menampilkan sisa saldo. Nah, untuk syarat atau kondisi yang terpenuhi di sini, itu artinya sisa saldo tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya ada kelas diagram. Pertama, kita bisa melihat di sini ada mesin ATM. Nah, mesin ATM ini adalah suatu kelas. Suatu kelas membutuhkan sesuatu untuk membedakan antara satu kelas dengan antara kelas lainnya, dengan kelas lainnya. Nah, untuk membedakan suatu kelas dengan kelas lainnya, diperlukanlah atribut. Di sini kita bisa melihat atributnya, eh, di sini atributnya ada nomor mesin yang bertipe data integer, lalu jumlah uang tersisa yang bertipe data integer, dan lokasi ATM yang bertipe data string. Nah, atribut ini akan terletak pada lapisan kedua. Kita bisa melihat ada tanda strip dan juga plus, itu menandakan visibility. Nah, untuk tanda strip ini melambangkan visibility private, di mana atribut tersebut tidak bisa diakses oleh kelas maupun subkelas manapun. Lalu, untuk tanda plus ini, yaitu visibility public, yang artinya atribut tersebut bersifat publik dan dapat diakses oleh kelas lainnya. Lalu ada atribut lain berupa tanda pagar yang artinya protected.
Eh, Artinya atribut tersebut dilindungi oleh pihak tertentu dan juga bisa diakses oleh kelas maupun subkelas yang sama. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ada hubungan antara mesin ATM dan bank, yaitu berupa hubungan garis putus. Ini menandakan hubungan inheritance atau turun-temurun. Sehingga mesin ATM ini pasti akan mewarisi atribut yang terdapat di dalam bank. Lalu ada hubungan agregat antara mesin dan juga transaksi. Nah, artinya di sini transaksi bisa saja menjadi komponen dari mesin ATM, namun transaksi juga dapat berdiri sendiri. Lalu ada hubungan garis lurus biasa ini bernama hubungan asosiasi. Hubungan asosiasi ini berarti bahwa hubungan asosiasi sederhana yang setiap kelasnya ini tidak mempunyai ketergantungan. Lalu ada hubungan komposisi yang ditunjukkan oleh hubungan nasabah dan juga akun. Nah, hubungan komposisi ini adalah hubungan yang saling timbal balik, yang saling bergantungan pada setiap kelasnya. Jadi, contohnya ini, jika kelas nasabah ini kita hilangkan, maka kelas akun ini juga akan ikut hilang. Nah, jika kelas akun ini hilang, maka kelas kartu ATM ini juga akan ikut hilang. Atau kartu ATM ini tidak dapat berfungsi. Selanjutnya ada use case skenario. Di sini ada skenario login. Nah, dalam kasus ini nasabah akan masuk dan terhubung pada sistem. Untuk login pada sistem, mesin mengharuskan nasabah untuk terlebih dahulu memasukkan kartu ATM yang setelah itu akan dipindai. Setelah itu sistem akan meminta nomor PIN nasabah untuk meneruskan transaksi yang dilakukan. Nah, aktor primer di sini adalah nasabah, lalu aktor sekundernya adalah bank. Prakondisi yang dibutuhkan untuk melakukan login ini, pertama nasabah harus memiliki kartu ATM. Untuk poskondisi ataupun kondisi setelah login, itu artinya sistem akan menghubungkan nasabah dengan akun nasabah, lalu nasabah memilih transaksi yang hendak dilakukan. Lalu di sini ada aliran utama. Aliran utama ini adalah aliran yang terjadi jika kasus-kasus tertentu itu tidak terjadi. Artinya aliran terjadi jika suatu use case itu berhasil dilakukan. Yaitu pertama sistem akan memindai kartu ATM nasabah, lalu nasabah memilih fitur transaksi, dan nasabah akan diminta nomor PIN untuk menindaklanjuti transaksi pilihan nasabah. Nah, aliran alternatif ini adalah aliran yang terjadi jika terjadi kasus-kasus tertentu dalam aliran utama. Nah, contohnya pada aliran utama nomor 1, jika pemindaian kartu gagal, maka sistem akan langsung mengeluarkan kartu milik nasabah. Lalu untuk aliran utama nomor 3, jika nomor PIN salah, maka sistem akan meminta ulang nomor PIN nasabah. Lalu percobaan hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, untuk nomor 3 ini kita punya asumsi bahwa percobaan 3 kali tersebut gagal. Maka sistem akan membatalkan transaksi, lalu sistem akan meneruskan untuk mengulangi login. Setelah ini adalah activity diagram. Nah, di sini ada 3 pihak yang bekerja dalam dalam bekerjanya suatu mesin ATM. Yang pertama dimulai dari nasabah yang dilambangkan dengan tanda titik hitam. Nasabah akan memasukkan kartu ATM. Setelah itu ATM akan memindai kartu. Nah, setelah ini ada alur decision di mana jika kartu itu salah, maka ATM akan mengembalikan kartu dan akan berakhir pada nasabah. Dan nasabah akan mengambil kartu. Lalu jika benar, maka ATM akan memberikan perintah untuk memasukkan PIN. Setelah itu nasabah memasukkan PIN, lalu setelah itu ATM akan memvalidasi PIN. Nah, di sini perlunya konfirmasi PIN dari bank. Itu artinya ATM akan memvalidasi PIN sesuai dengan database yang sudah tertera pada bank, yang sudah tercantum di bank. Nah, setelah itu jika salah, maka ATM akan mengembalikan kartu dan nasabah akan mengambil kartu lalu berhenti, dan jika benar, maka sistem akan menampilkan menu dan nasabah bisa memilih menu transaksi. Nah, di sini transaksi yang kami lakukan berupa transfer. Nah, di sini nasabah bisa memilih pembayaran tagihan mengenai apa.
Di sini kami hanya mewakili dengan pembayaran tagihan. Setelah itu, sistem akan meminta kode pembayaran, memvalidasi kode pembayaran yang sesuai dengan database yang sudah ada di bank. Lalu, jika salah, maka sistem akan mengembalikan kartu dan akan dikembalikan pada nasabah, lalu akan berakhir. Nah, jika benar, maka sistem akan memproses pembayaran, lalu mencetak bukti pembayaran, mengembalikan kartu, dan kartu akan diambil oleh nasabah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang, dan terima kasih.